Halo, hari ini aku mau menantang diriku sendiri dalam rangka ulang tahun yang ke-41. Jadi hari ini aku mau mencapai 41.000 langkah, terus makan 4.100 kalori, dengan budget makannya itu Rp410.000. Bisa nggak tuh ya? Nggak tahu deh, kita lihat aja nanti ya. Tapi sebelum itu aku mau nimbang dulu berat badanku pagi ini sebelum beraktivitas tuh berapa. Pengen tahu soalnya nanti di akhir hari nimbang juga. Apakah berat badanku akan nambah dengan makan 4.100 atau justru dengan ada 41.000 langkah, terus aktivitas sehari-hari di hari ini, itu malah akan turun. Nah, kita lihat nanti. Sebelumnya, ini sekarang jam 5:07, aku mau pakai jam ini juga, biar ngecek tadi jumlah langkahnya nanti di akhir hari ada berapa. Sebenarnya aku belum kebayang juga ya, 41.000 langkah kalau dihabiskan di Jakarta selama seharian bakalan kayak gimana. Kecuali kalau misalnya nih lagi traveling kemana gitu selain di Jakarta, karena biasanya tuh aku banyak jalan kaki, seharian lagi dari pagi sampai malam. Kalau di Jakarta, ya mungkin karena udah jadi kota buat hidup dan berkegiatan sehari-hari aja ya, nggak pernah kepikiran gitu mencapai langkah sebanyak itu. Makanya nih, buat hari ini aku punya semacam strategi untuk dapetin langkah lumayan banyak. Oke, jadi pagi ini aku udah di stasiun MRT Lebak Bulus. Jadi rencananya tuh pagi ini aku mau lari dulu di GBK. Karena target 41.000 langkah itu jujur aja buatku memang banyak banget. Jadi ini adalah sebuah strategi buat mencapai langkah lebih banyak. Kalau lari langkahnya pasti lebih banyak kan. Dan aku mau lari itu sebanyak 4,1 kilo. Jadi mungkin buat yang belum tahu, aku tuh memang dari dulu sebenarnya jarang banget olahraga, nggak suka olahraga. Terus baru beberapa tahun belakangan ini mulai rutin strength training, tapi masih belum rutin lari juga gitu. Jadi aku tuh baru aja menaruh atau memasukkan lari itu ke dalam rutinitas harian dan belum banyak. Jadi ini bisa dibilang menjadi lari panjang pertamaku, 4,1 kilo, dan juga lari pertamaku di GBK ya. Moga-moga sih nanti setelah ini ya aku bisa 4,1 kilo dulu, tapi moga-moga setelah ini aku bisa mencapai 5 kilo dan mungkin 10 kilo dan mungkin ya siapa tahu bisa maraton gitu kan. Tapi sebelum lari seperti biasa mau mengisi perut dulu. Ini belum jam 6 pagi, jadi hari ini aku mau mencari yang gampang, yang udah buka jam segini juga, dan yang pastinya ini dulu sering banget juga aku beli. Yuk kita makan. Kalau dipikir-pikir, challenge hari ini mungkin gak akan sesulit itu ya. Karena makan 4.100 kalori itu sebenarnya cukup gampang dicapai kalau pilihan makanannya tuh kurang bijak. Misalnya nih, menu sarapan pagi yang aku tahu ya di sekitarku, kayak nasi goreng, bubur ayam, sotomi, nasi uduk, lontong sayur. Itu tuh rata-rata kalau jajan di luar, kalorinya bisa sekitar 500 sampai 600 per satu porsi. Itu menu-menu yang bisa dibilang masih whole foods ya kategorinya. Kalau misalnya fast food, ya bisa setara atau lebih tinggi lagi. Coba nih, sekarang kita buktiin aja, buat sarapan pagi kali ini aku akan habis berapa kalori. Karena aku akan sarapan di tempat yang mungkin banyak dijadikan tempat sarapan orang-orang yang lagi mau pergi beraktivitas juga. Soalnya tempat ini tuh literally serve menu khusus breakfast sampai jam yang ditentukan. Dan ini dia tempat sarapannya. Aku udah lama juga sih gak breakfast di sini, pengen lihat sekarang menu breakfastnya apa aja. Oke, ini dia nih. Makanan yang menjadi go-to aku banget kalau misalnya lapar pagi-pagi gitu ya, ataupun lapar tengah malam ya di kala-kala itu. Karena ya restoran yang buka 24 jam, siapa lagi gitu kalau bukan restoran fast food yang paling gampang dicari. Dan salah satunya ya McDonald ini. Walaupun mungkin ya waktu itu rasa lapar pagi atau tengah malam itu sebenarnya cuma kayak mungkin badan lagi nyari dopamin aja ya. Yang kalau misalnya ditunggu 10-15 menit sebenarnya bisa jadi udah nggak kepengen lagi. Tapi ya impulsif aja gitulah. Menu yang aku makan kali ini big breakfast yang nggak big amat ternyata. Jadi ini ada muffin, sausage McMuffin, terus ini scramble egg, hash brown, sama ini kopi hitam. Nanti aku akan timbang per itemnya berapa, sudah buat timbangan. Buat kira-kira estimasi aja sih ya, kalori sama makronya berapa sih gitu. Oke, mari kita makan. Sebelum makan, kita timbang dulu satu-satu ya. Ini scramble egg-nya 90,16 gram, sosis ayamnya 38,87 gram, muffinnya 2 lembar, total tuh 57,76 gram, dan hash brownnya 53,93 gram. Slice strawberry pakai bungkus di 16,31 gram, sambelnya pakai bungkus juga di 9,64 gram. Ntar kita akan timbang lagi nih di akhir selai dan sambelnya tuh kepakainya berapa gram. Sebenarnya kenapa sih harus nimbang-nimbang makanan segala? Kalau buatku sendiri, yang pertama ya karena pengen tahu aja. Kedua, ini adalah salah satu cara untuk bisa mengubah habit lama yang buatku buruk-buruk menjadi habit baru.
Dulu tuh aku nggak tahu sama sekali ya porsi makan harianku tuh berapa buat maintain, buat nambah, atau buat ngurangin berat badan. Aku juga nggak aware kalori-kalori yang terdapat di makanan yang aku makan. Dan aku juga bisa jadi bingung kalau misalnya, kok berat badan naik ya? Perasaan makan nggak banyak deh. Atau kayak, kolesterol kok tinggi nih? Kayaknya nggak makan yang goreng-goreng. Jadi kegiatan timbang-menimbang ini tuh sebenarnya nggak aku lakukan selamanya setiap kali makan ya. Cuma dalam periode tertentu aja. Dan aku tuh biasanya nimbang makanan ketika lagi makan di rumah. Kalau di luar sebenarnya nggak selalu sih. Balik lagi ke Big Breakfast. Kalau lihat dari websitenya McD Indonesia, total kalori untuk menu ini tuh 575. Untuk total kalori, kandungan proteinnya relatif cukup rendah. Dan lemaknya juga cukup tinggi ya, tapi nggak semuanya tuh lemak berkualitas. Ada sih yang bagus dari telur, tapi yang kurang bagus ada dari sosis ayam dan hash brown yang digoreng. Fibernya bisa dibilang hampir nol, karena nggak ada sayur sama sekali. Dan yang paling concerning itu sebenarnya garamnya. Jadi sekali dua kali sih oke lah, nggak apa-apa. Kalau sebelum ngantor atau beraktivitas pagi tuh kita milihnya sarapan yang modelan kayak gini, biasanya nih orang-orang tuh jam 10 sampai 11 siang udah lapar lagi dan akhirnya pengen snacking sebelum waktunya maksi. Karena mostly kandungannya itu tinggi karbohidrat sederhana, jenis karbohidrat yang bikin gula darah naik cepet terus turun lagi dengan cepet juga. Sementara protein dan fiber itu dua kandungan yang paling efektif bikin kita bertahan kenyang lebih lama dan itu yang sering kurang di menu-menu sarapan semacam ini. Oke, ini last bite dari Big Breakfast. Wow, ini adalah pengalaman perdanaku makan McD lagi ya. Setelah kayaknya ada kali 2 tahun gak makan nih. Terakhir kita timbang dulu sisa bungkus selai strawberry dan sambal. Cocolan ini tuh yang kadang orang lupa ngitung juga kalorinya. Padahal mereka cukup berkontribusi juga terhadap kalori apalagi kalau kita ngambilnya banyak. Setelah dikurangin sama bungkus, selai strawberry di 11,45 gram atau sekitar 29 kalori. Sambalnya di 7,59 gram atau sekitar 10 kalori. Oke, sarapan selesai. Sekarang aku mau jalan balik ke stasiun MRT Cipete buat menuju ke GBK. Mari kita lanjut. Sembari di perjalanan, aku mau cerita sedikit buat kamu yang baru nonton video ini buat pertama kali ya. Jadi tadinya channel ini tuh namanya Ladies Book Club. Isinya tuh podcast ngobrol dengan perempuan-perempuan dari berbagai profesi tentang buku-buku yang berpengaruh di hidup mereka. Tapi kemudian berevolusi menjadi Piti Pati Gulipat dan sekarang fokusnya tuh ke wellness dan kebugaran. Selain Piti Pati Gulipat ini, aku juga punya channel lain yang udah berdiri lebih lama, namanya Potluck Podcast. Kalau kamu suka baca buku juga, kamu bisa follow channelnya karena di sana konten-konten lamaku tuh banyak yang ngebahas soal buku dan ada ringkasan dari obrolan-obrolanku juga dengan orang-orang dari dunia kreatif. Meskipun channel ini berevolusi, sebenarnya bukan berarti aku berhenti baca buku sih. Karena membaca itu udah jadi bagian dari diriku jauh sebelum aku bikin konten apapun. Jadi yang bergeser sebenarnya cuma topiknya aja. Dan hari ini, sebagai semacam simbolisme ya dari transisi ini, aku membawa beberapa buku lama yang dulu menemani perjalananku nih. Aku mau titipkan mereka di Book Hive. Ini sebuah rak buku untuk publik yang tersebar di sepanjang stasiun MRT. Oke teman-teman, jadi aku tuh sekarang sudah di stasiun MRT Senayan. Jadi tadi aku habis menaruh satu buku, Raden Mandasiya. Sebenarnya pas lagi ngeliat baru pertama kali datang, agak sedih juga ya, kosong banget isinya. Entah karena lagi banyak diambilin, belum pada balikin baca atau gimana nggak tahu. Sekarang nih isinya selain bukuku, ini ada komik-komik. Sepertinya, bukan komik, oh ya komik betul. Terus ini buku katalog ya guys. Ini juga komik lagi kayaknya. Dan sisanya ini buku katalog lagi juga. Sedih juga ya. Tapi ya begitulah. Jadi kalau misalnya ada dari kamu yang mungkin pengen mendonasikan buku juga, gampang banget soalnya bisa langsung ke stasiun MRT terus taruh aja. Terus kalau kamu yang suka baca, ngambil buku dari Book Hive, jangan lupa balikin ya kalau misalnya habis baca. Ternyata asupan kalori pagiku tadi tuh terlalu kecil, jadi aku perlu makan snack buat nambah jumlah kalori target. Jadilah aku mampir dulu ke minimarket di MRT Senayan dan aku memutuskan buat ambil susu putih dan satu snack manis buat nambah kalori dan protein. Sekarang nih ya, setiap ke minimarket atau supermarket aku jadi punya kebiasaan yang cukup rempong, yaitu bacain nutrition facts. Karena pas lagi beli-beli snack gitu, aku tuh gak mau sampai kandungan gula atau fatnya ketinggian cuman buat mencapai target kalori harian. Kalau misalnya aku bikin konten tentang nutrition facts, ada yang tertarik gak sih? Kalau iya, coba komen nutrition facts ya di kolom komentar. Setelah melalui perjalanan cukup panjang menuju lari perdana di GBK, ternyata bad news. Jadi ini aku sampai di GBK dan ternyata lapangan GBK-nya lagi ditutup. Nggak tahu sih, kayaknya bakalan ada event atau gimana lah. Jadi emang orang-orang nggak bisa masuk.
Jadi ya sudah, karena udah sampai sini, aku akan tetap lari, cuma lari di luar GBK-nya. Jadi muterin luar GBK, terus kayak nanti akan sisanya ngabisin 4,1 kilo keliling-keliling aja nih di Senayan ya. Tapi sebelum lari, aku mau makan dulu karena tadi makan McD itu ngitung-ngitung kalorinya ya secara kasar tuh kayaknya sih sekitar 590-an. Dan menurutku itu masih kurang, aku pengennya tadi ya targetnya nyampe 900 malah gitu. Jadi makanya tadi di stasiun MRT Senayan turun ketemu Indomaret, beli ini deh, brownies cookies. Karena tidak ada nutrition fact-nya, jadi aku mau nimbang dulu. Ini gramasinya juga nggak ada, kalau nggak salah sih di sini ya nggak kelihatan. Jadi timbang dulu aja biar tahu ini berapa gram. 110,48 gram. Oke, mari kita makan. Plastiknya 1 gram 10. Berapa mulu? 1, bener dong. 1,03 gram. Sekarang mari kita lari. Setelah isi bahan bakar biar nggak tumbang di tengah jalan, aku mulai lari muterin bagian luar GBK. Ini pertama kali nih aku lari di sini dan ternyata suasananya seru juga ya. Ada yang lari serius, ada yang jalan santai, ada oma-opa workout bareng. Aku muterin 2 putaran GBK terus lanjut keliling area lain karena ya sekalian cari distraksi biar nggak fokus ke capeknya ya. Jujur lari ini masih jadi PR baru buat aku. Aku jadi belajar lagi nih buat dengerin badan, kapan harus nge-push, kapan harus tahan. Dan pas lari ini aku juga jadi keinget sama bukunya Haruki Murakami yang judulnya tuh What I Talk About When I Talk About Running. Ada 3 hal dari buku itu yang buatku tuh memorable. Yang pertama, pace itu personal. Kalau ngoyo ngejar orang di depan, biasanya malah hancur di tengah jalan. Yang kedua, konsistensi lebih penting dari intensitas. Yang ketiga, soal kosongin pikiran. Jadi ini kayak semacam moving meditation gitu. Keseriusannya Murakami di lari tuh juga gak main-main loh. Dia tuh sampai pernah ikutan lari ultra maraton 100 km di Hokkaido. Dan ini dia ceritain dengan sangat detail di bukunya. Ini aku jadi keinget juga ya, pernah bikin podcast interview sama pelari namanya Feby Senopati Silam. Dia juga pernah ikutan ultra maraton, tapi jaraknya tuh lebih gila lagi, 200 km. Kalau kamu mau dengerin podcast obrolannya sama Feby, ntar aku taruh link ke videonya di caption ya. Selesai. Dapat. Lari nonstop tadi kira-kira 40 menit lah ya. Lumayan lah ya. Average pace-nya sih di 10. Jadi emang larinya benar-benar lari-lari santai karena pengen bisa sepanjang 4,1 tuh lari terus, nggak lari jalan. Tapi ternyata dapat juga. Jadi selama ini latihannya tuh sebenarnya cuma di treadmill. Kalau di treadmill tuh rasanya kayak bosen kali ya. Cuman enaknya adalah jalanannya rata kan. Nggak ada naik turun, nggak ada jalan-jalan rusak gitu. Jadi kayak larinya lebih gampang. Kalau di outdoor sebenarnya enak, pemandangannya bagus di GBK. Terus ada yang kayak hutan, dengar suara-suara alam gitu. Cuman karena lapangan GBK yang buat larinya ditutup, lapangan aspalnya, jadi larinya di semacam trotoar, konblok gitu-gitu. Jalanannya memang naik turun, jadi itu yang cukup menantang. Tapi secara keseluruhan sih menyenangkan. Moga-moga nanti bisa lanjut 5K dan seterusnya. Habis ini mau mandi dulu. Kalau ada ya, soalnya kalau nggak salah di FX sempat googling ada shower room itu. Cuman nggak tahu deh ini sekarang jam 9. Udah buka atau belum? Entahlah, karena mall biasanya buka jam 10. Jadi nanti lihat aja ke sana. Terus habis itu mau cabut ke Grand Indonesia. Karena aku terus ragu soal si FX ini udah buka atau belum, jadi aku googling buat nyari tempat mandi di GBK. Dan ternyata nemu nih, namanya shower.id. Lokasinya tuh menghadap bagian belakang patung Bung Karno. Harga masuknya itu 50.000 per orang. Terus menurutku tempatnya enak banget, nyaman banget, fasilitasnya juga lengkap. Jadi ada shower room, ada toilet dan ada locker. Terus di kamar mandinya airnya itu pakai air hangat, ada sabun tapi nggak ada shampoo, jadi bawa sendiri. Kita juga dapat handuk dan sendal. Amenitiesnya juga cukup lengkap, ada hair dryer, sabun cuci muka, makeup cleanser, body lotion dan lain-lainnya juga. Aku nggak gitu perhatiin sih satu persatu. Tapi menurutku cukup menyenangkan pengalamannya. Meskipun
Selesai mandi ternyata aku baru tahu kalau di toilet umum GBK ternyata ada tempat mandinya juga. Tapi ya sudahlah ya. Aku habis itu langsung ke MRT Istora Mandiri buat menuju ke Grand Indonesia. Tapi seperti biasa, aku setor buku dulu di rak buku Book Hive yang ada di stasiun MRT. Satu buku lagi yang mau aku taruh di rak bukunya Book Hive. Ini di stasiun MRT Duku Atas BNI. Oke. Rak bukunya juga kosong. Di sini ada, kita lihat dulu ya satu-satu. Majalah atau tabloid, sama komik lagi, sama ini buku lagu. Oh, sebenarnya kayak semacam cerpen kali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke stasiun MRT Bundaran HI. Ini stasiun terakhir tempat aku naruh buku buat rak bukunya Book Hive di MRT Bundaran HI. Rak bukunya seperti ini. Cukup terkejut ya aku melihat kalau ini lebih kosong lagi dari yang 3 sebelumnya. Aku naruh bukunya Fabio di sini. Sejujurnya sih aku sedih juga ya melihat rak bukunya Book Hive ini kosong melompong begini. Kalau mau berasumsi baik sih mungkin lagi banyak yang baca, lagi banyak yang minjem. Terus belum balikin aja gitu. Mudah-mudahan sih seperti itu ya. Aku pikir sebenarnya rak bukunya Book Hive ini sebenarnya ide yang bagus sekali gitu. Karena buku-buku yang mungkin sudah kita baca, udah nggak kita baca lagi di rumah, bisa kita berikan untuk orang lain punya kesempatan membaca buku yang sama juga. Tapi sekali lagi sih memang ini berasaskan ya kejujuran aja ya. Ambil, balikin, dan kita bisa naruh juga. Jadi ya ayo ramein yuk. Taruh buku-buku yang lebih banyak lagi ke sini biar rak bukunya tidak sepi ke sini kayak gini, kasihan sendirian ya. Sekarang aku mau menuju ke Grand Indonesia. Jadi aku tuh ke Grand Indonesia karena lagi nyari buku wellness. Soalnya di situ tuh kan ada 3 toko buku besar ya, ada Gramedia, Periplus, sama Kinokuniya. Jadi aku kesana karena aku pikir ya nggak perlu pindah-pindah tempat lagi lah buat ngebuk-ngebuk buku. Pokoknya aku udah targetin mau beli 2 buku dan ada beberapa judul yang udah jadi wishlist. Tapi aku nggak tahu sebenarnya buku itu dijual di sini atau enggak. Yang paling pertama aku datengin itu Periplus, tapi aku nggak nemuin judul buku yang ada di wishlist aku sih. Walaupun sepertinya ada yang menarik nih. Judulnya How to Make Your Brain Your Best Friend. Terus aku lanjut ke toko buku kedua yaitu Gramedia dan nemu 2 buku yang aku pengen. Ini dari penulis yang sama, Daniel Kahneman. Yang pertama itu judulnya Noise, yang kedua itu Thinking Fast and Slow. Dari yang aku baca, katanya antara kedua judul ini kalau mau mulai baca mendingan dari yang Thinking Fast and Slow dulu. Karena ini ngebahas soal fondasi sistem berpikir manusia dan lebih applicable juga ke kehidupan sehari-hari. Jadi aku dapat deh 1 buku. Setelah dari Gramedia, aku lanjut ke Kinokuniya. Ini berharap ya bisa nemuin 1 buku lagi dan ternyata ada beberapa yang menarik di sini. Ada The 4 Hour Body-nya Tim Ferriss, How to Be Well karya Amila Roka. Tapi yang paling hore banget sih ada Food for Life-nya Tim Spector. Ini wishlist aku dari lama dan ini juga yang aku beli. Terus ada 1 lagi juga yang menarik nih, Ultra Processed People-nya Chris Van Tulleken. Tapi ya itu buat lain waktu aja deh karena udah pas 2. Setelah muter-muterin 3 toko buku buat ngejar langkah, ternyata aku baru dapetin 19.995 langkah dari target langkah hari ini. Tapi ya aku memutuskan buat istirahat dulu sebentar karena mau makan siang di The Food Hall. Sekarang aku lagi di The Food Hall Grand Indonesia mau makan siang karena sudah mau jam 12. Walaupun sebenarnya belum lapar sih, tapi karena mau ngejar 4.100 ya udahlah ya, jadi tetap makan aja. Dan siang ini aku mau utamain ngejar protein dulu. Karena tadi pagi tuh kalau dihitung-hitung protein mungkin sekitar hampir-hampir 30 gitu. Jadi kalau sekarang nih prinsipku kalau makan protein dalam sehari, sebenarnya aku selalu usahain 2 kali berat badan ya. Jadi 2 gram protein dikali berat badan. Cuman pokoknya minimal itu aku ikutin saran dari Aderai. Aderai itu bilang kayak setiap kali makan 30 gram gitu. Jadi kalau misalnya 3 kali makan, at least dalam sehari dapat 90 gram. Karena aku nggak pengen ribet nanti setelah ini untuk ngejar protein, jadi aku mau abisin di siang nih. Kalau aku udah cari-cari untuk dapat 60 gram protein, kira-kira 1 potongan dada dan 1 potongan paha, ini paha atas paha bawah. Itu kira-kira dapat lah sama hitung tadi pagi, kira-kira 90 gram. Sekarang kita timbang dulu seperti biasa ya. Jadi ini ada roasted chicken 2, terus ini nasi goreng yangco sama aku pakai sambal hijau.
Roasted chicken potongan dada beratnya 157,58 gram, potongan paha 96,95 gram, totalnya jadi 254,53 gram. Nasi goreng yang chow ini 197,25 gram dan sambal ijonya 25,7 gram. Seperti biasa ya, nanti kelar makan aku akan timbang juga berat tulangnya berapa biar lebih akurat aja perhitungan makronya. Mari makan. Buat kamu yang belum tahu, 1 gram protein itu nggak sama dengan 1 gram daging. Daging itu tuh bukan protein murni. Jadi 100 gram dada ayam mentah itu cuma sekitar 25 gram protein. Sisanya tuh air, lemak, dan mineral. Kenapa ini penting? Karena protein itu makronutrien yang paling bikin kenyang. Dan tubuh kita butuh energi lebih banyak buat mencerna protein dibandingin lemak atau karbo. Jadi tubuh kita tuh ngebakar kalori cuman buat mencerna protein. Makanya kalau lagi diet, jangan fokus makan lebih sedikit, tapi fokusnya makan protein lebih banyak dulu. Oke, aku udah selesai makan. Sekarang kita timbang sisa tulangnya 44 gram, kulit ayamnya 7 gram. Jadi total aku makan roasted chicken itu sekitar 340 kalori, nasi gorengnya 310 kalori, dan sambal hijaunya 45 kalori. Makan kedua hari ini sudah selesai. Kenyang banget karena ayamnya lumayan gede, nasinya juga lumayan banyak. Dan ya beginilah kalau misalnya mau memenuhi kalori pakai real food ya, udah pasti akan kenyang banget, apalagi kalau misalnya seharian kayak gini. Tidak sanggup saya ya. Oke, dari sini sekarang aku mau menuju ke Monas. Ngapain ya ke Monas sebenarnya? Nanti aku ceritain ya. Dari Grand Indonesia, aku menuju ke halte Transjakarta di Bundaran HI. Aku sengaja naik Transjakarta buat tambahin langkah karena jalanan di sekitar Tamrin emang enak banget. Walaupun cuaca panas banget sih. Sebelum tadi naik bus, aku sempat beli espresso dan susu dulu buat bikin kopi susu sendiri. Lumayan lah buat nambah-nambah kalori. Tapi hari ini nampaknya agak kurang bersahabat ya. Karena lampu merah pun seperti menghambat jalanku menuju Monas nih. Jadi terpaksa aku harus melanggar lampu lalu lintas di jalan protokol pula. Dan lagi-lagi Aku sudah sampai di Monas. Tapi ternyata setiap hari Senin Monasnya tutup buat perawatan. Jadi nggak boleh masuk deh. Sebenarnya tujuannya ke Monas itu mau nunjukin before after. Jadi beberapa tahun yang lalu waktu baru mulai mengubah pola makan tuh berat badan tuh lagi turun-turunnya lah waktu itu. Strength training belum rutin ya. Jadi masih latihan di rumah doang dan sempat jalan-jalan ke Monas, ada fotonya. Betapa kurusnya aku waktu itu. Terus sekarang ya kayak fast forward beberapa tahun lalu pengen ceritanya before after gitu karena aku melakukan body recomposition. Karena nggak bisa jalan-jalan di Monas, jadi sekarang aku mau langsung menuju ke Blok M ya. Naik Transjakarta. Sebenarnya sih kenapa ke Blok M? Karena aku ngeliat nih, ya Blok M itu kan mungkin semua juga udah pada tahu lah, salah satu tempat yang viral gitu ya, tempat-tempat makannya. Dan banyak orang yang nyari atau ya ke Blok M itu untuk mencari jajanan-jajanan itu gitu. Ada banyak banget dan sebenarnya bisa tanpa disadari tuh walaupun kecil-kecil kalorinya gede-gede gitu. Karena biasanya jajanan yang dicari tuh kayak kue-kuean, ada donat, terus mungkin minuman-minuman manis dan ya masih banyak lagi lah macam-macam. Jadi bisa jadi orang tuh kena bablas kalori ketika jajan-jajan di tempat-tempat seperti ini. Bisa aja misalnya mereka Senin sampai Jumat nih makan udah rapih banget gitu ya. Udah mungkin bawa bekal sendiri, bahkan ada yang niat banget pakai catering diet. Tapi kemudian bablas gitu pas lagi weekend karena ya itu nyari-nyari tempat yang lagi viral ini untuk dicoba-cobain. Jadi aku mau ke tempat tersebut dan pengen membuktikan sekaligus sebenarnya mencari tahu juga sih kira-kira aku tuh bisa bablas kalori sampai berapa banyak ya. Jadi ntar jajanannya apa aja yang aku cobain, kemudian estimasi kira-kira ya kasarnya kalorinya berapa, nanti akan aku hitung juga, aku coba timbang. Jadi mari sekarang kita menuju ke sana. Stasiun berikutnya, ASEAN Headquarters. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Periksa kembali. Aku udah sampai di stasiun MRT Blok M, tapi cuaca ternyata tidak bersahabat ya. Jadi kayaknya tantangan hari ini dibikin lebih menantang karena ini sekarang hujan gede banget. Tadinya kan rencana mau cari jajanan-jajanan di Blok M, jadi terpaksa ditunda dulu, mungkin nunggu hujannya nanti redaan. Sementara itu aku coba cari cemilan dulu aja yang ada di stasiun karena habis ini mau nge-gym dulu di
Jimpot itu adanya di MRT Blok A. Jadi mari kita lihat deh ada apa di sini yang bisa dimakan ya. Cemilan pertama. Ini ada di stasiun MRT Blok M, namanya Dobah alias donat bahagia. Jadi mari kita coba. Aku beli yang tadi Choco apa ya? Pokoknya dalamnya coklat deh, luarnya juga ada bubuk coklatnya gitu ya. Sebenarnya sih rasanya enak. Ya, sebagai donat rasanya enak. Teksturnya mirip-mirip donat kampung menurutku. Cuman memang ini cukup kekinian kali ya, bisa dibilang favoritku tetap donat sama mesos. Gitu intinya. Lupa nimbang cuy. Sudah habis. Bubuk coklatnya masih sisa banyak ya, tapi kayaknya aku nggak habisin deh. Ini aku udah di Jimpot. Ini yang versi power pot ya, dia nyebutnya. Pas masuk sih sebenarnya agak kaget karena ternyata kecil juga ya. Terus peralatannya ini ada dumbbell. Dumbbellnya dari yang sepertinya sudah tidak urut peletakannya. Mungkin bekas dipakai orang. 2,5 sampai paling gede sepertinya ini nih 25 kilo. Terus ada kettlebell juga di sini. Ini 8 kilo, 12, 20. Ini kayaknya paling gede. 24, yang ini 16 kilo. Terus ada matras. Kemudian nih ada Smith machine yang ada kabel pulley-nya juga buat ya bisa buat lat pull down, terus mungkin latihan bicep, tricep juga bisa di situ. Ada buat latihan pull up atau chin up. Ini ada bench. Sebenarnya sih kayak secara prinsip Smith machine ini harusnya bisa dipakai untuk chest press ya. Tapi jarak sininya nih dari mesin Smith-nya ke dinding kayaknya cukup padat. Nggak tahu deh ini bisa dipindahin ke sini apa enggak, tapi kalau ngelihat hancur begini nih mungkin ya nggak muat gitu. Terus ada dingklik. Ini plat-platnya yang di Smith machine. Ini ada 10 kilo, 15, 20. Ini ada 5 kilo ya. Ini juga ada 2,5 kilo. Ini ada grip-grip. Kalau buat mau lat pull down ya, latihan back bisa nih. Bicep, tricep juga bisa. Udah sih, overall itu. Cuma tadi pas masuk baunya tuh lumayan nyengat, bau karetnya. Jadi perlu waktu buat membiasakan diri. Mungkin juga makanya disediain purifier. Tapi tadi udah dinyalain, kenapa dia mati? Terus sepertinya ini mungkin ya buat connect ke Bluetooth kalau misalnya mau mainin musik. Dan ada pembersih-pembersih untuk bebersih kalau misalnya habis olahraga. Pengharum ruangan juga ada sih. Hari ini aku mau latihan bahu. Sebenarnya sih tadinya pengen lateral pakai kabel ya, tapi kita lihat aja deh nanti bisa atau enggak. Mungkin ada latihan bahu juga, aku mau coba military press pakai Smith. Dan kalau bisa mungkin ada sedikit latihan back juga, karena pulley-nya bisa dipakai buat latihan back. Oke. Baru aja selesai nge-gym, terus ini masih di MRT Blok A. Ngeliat cuaca sih, hujannya udah sedikit lebih reda, walaupun masih cukup rintik ya gitu. Jadi tetap sekarang mau coba ke Blok M untuk mencari beberapa jajanan sambil pakai payung aja, ntar lihat gimana. Sekarang jam 5-an, terus langkahnya ini baru 24.800. Sebenarnya sungguh pesimis, bisa sampai 41.000 langkah ya. Apalagi ditambah tadi hujannya gede banget yang pas mau jalan-jalan di Blok M. Ya nanti kita lihat aja, dan sisa kaloriku sampai nanti malam itu ada sekitar 1.900-an. Jadi makanya pengen ke Blok M untuk menghabiskan kalori. Karena kondisi Blok M Square yang hujan, becek, dan rame di jam pulang kantor, aku jadi gak sempet ambil gambar pas lagi keliling.
Tapi dari hasil keliling, aku nemu 2 jajanan yang sebenarnya tuh di luar rencana. Jadi tadinya aku tuh nyari salt breadnya Little Salt Bread. Tapi pas aku kesana ternyata udah sold out dan mereka gak bikin lagi di hari itu. Terus ada satu cookies yang aku pengen cobain nih dari Palette Patisserie namanya. Tapi lagi ternyata dia udah pindah ke dekatnya Blok M Plaza. Akhirnya ya udah, aku keliling-keliling aja nyari dapatnya apa dan nemu yang namanya Butter Baby. Ini tempatnya lucu banget, sepertinya masih baru juga ya dan lumayan gede juga store-nya. Pas di sana aku tanya ke mbaknya, jadi aku minta rekomendasi menu favorit mereka, dikasih 3 opsi dan aku pilih yang matcha crunch. Terus satu lagi ini aku beli dari Drunk Baker. Kalau ini tuh semacam bakery, katanya cookiesnya tuh enak. Yang aku beli ini soft cookies dark chocolate. Seperti biasa aku akan timbang buat estimasi kalorinya. Sekarang mari kita makan. Yang aku makan cookies dark chocolate duluan. Sebenarnya rasanya cukup enak sih, karena ya emang aku doyan banget gitu sama coklat. Tapi karena aku udah makan donat coklat sebelum ini, kayaknya pas makan cookies ini tuh kayak jadi rada blenek gitu ya. Apalagi karena ukurannya juga lumayan besar, terus teksturnya tuh juga tebal banget. Pas ditimbang, beratnya itu sekitar 127 gram sama packaging. Dan setelah dikurangin packaging jadi sekitar 121 gram atau kalau dikira-kira ya 580 kalori lah ya. Untungnya menu satu lagi nggak berbau coklat. Jadi pas makan donat matcha crunch ini rasanya tuh kayak palette cleansing aja. Karena donatnya benar-benar super crunchy dan yang aku gak nyangka ternyata di dalamnya itu ada filling matcha yang porsinya juga lumayan banyak. Mungkin ada kali ya 1 sendok makan gitu, tapi enak kok. Donat ini ukurannya lumayan gede juga by the way, sekitar 142 gram sama packaging. Kalau dikurangin packaging beratnya jadi 108 gram atau kalau dihitung-hitung ada kali ya 460 kalori. Dessert dari Blok M sudah habis. Gila kenyang banget ya, padahal baru kayak 3.000-an kalori gitu. Gimana para kompetitif eater gitu ya yang sering aku tontonin. Gila banget sih, bisa sampai 10.000 kalori gak kebayang deh pokoknya. Oke, habis ini aku mau ke Point Square. Mau menuntaskan langkah mudah-mudahan. Terus menuntaskan kalori juga mudah-mudahan ya. Mari kita kesana sekarang. Menuju balik ke MRT Blok M, aku nemuin satu lagi rak buku Book Hive di Taman Literasi. Tapi karena udah gak punya buku lagi, ya aku langsung aja menuju ke stasiun. Dan karena barengan sama jam pulang kantor, buset, keretanya penuh banget. Akhirnya aku memutuskan untuk nunggu sampai ada kereta yang lebih lowong. Dan ya sembari menunggu, aku keliling aja muter-muterin area nunggu kereta. Rada-rada kayak orang gila sih ya. Tapi kayaknya gak ada yang merhatiin juga sih. Lumayan banget loh itu nambah langkahnya, soalnya dapat kali itu 10 putaran. Sampai di MRT Lebak Bulus, ternyata di sini juga ada rak buku Book Hive. Tadi aku nggak nemu raknya lagi pas berangkat, sayang sekali ya. Dari situ aku langsung jalan ke Points Mall lewat jembatan penghubung gitu. Dan ternyata di jembatannya tuh lagi ada bazar buku. Tapi aku nggak sempet cek sih buku-bukunya ada apa aja ya. Ini sekarang aku di Points Mall, dekat stasiun MRT Lebak Bulus ya tadi. Jadi dari MRT langsung jalan ke sini. Terus sudah ada menu terakhir di hadapanku, jadi ini menu dari CGV Bioskop. Karena biasanya nih orang kalau misalnya jalan-jalan pas lagi weekend, udah makan siang atau udah makan lah gitu, terus udah gitu jajan-jajan. Terus juga salah satu kegiatan mereka tuh nonton bioskop. Dan biasanya nih kalau lagi nonton nggak mungkin nggak sambil nyemil atau makan. Nah jadi tadi aku memilih 3 menu. Yang menurutku sih ini beberapa menu terburuk yang bisa dipilih ya. Jadi ini ada nachos. Karena nachos kan digoreng terus ya, dan ini mayonya, sambalnya juga. Udah gitu ini popcorn. Ini popcornnya popcorn karamel ya. Kalorinya juga lumayan. Dan ini Coca-Cola yang reguler, bukan yang zero ini Coca-Colanya nih. Ini kalau total-total, tadi aku estimasi kasar aja kira-kira 900-an kalori. Jadi bayangin kalau misalnya nontonnya sendirian gitu ya. Terus udah gitu makan ini buat sendirian juga, itu gawat banget sih. Sharing aja sebenarnya kalorinya tinggi, apalagi kalau misalnya makan sendiri. Jadi mari kita habiskan dulu ini ya makanan-makanannya. Sungguh lah ya, di detik ini tuh aku menyesal beride bikin tantangan ini. Harusnya aku lakuin ini tuh kayak 20 tahun lalu gitu pas masih 20-an. Tapi ya sudah kadung dan tanggung, jadi marilah kita selesaikan saja.
Seperti biasa, aku mau timbang masing-masing. Ini setelah dikurangin packaging semua, nachosnya itu 55 gram atau sekitar 275 kalori, popcornnya 141 gram atau sekitar 470 kalori, Coca-Colanya 700 ml kira-kira ya, atau sekitar 315 ml. Jadi kebayang ya, kalau 3 item ini dihabisin, kita tuh bisa makan 1000 kalori, tapi nggak ada nutrisinya sama sekali. Udah gitu konsumsinya sambil duduk berjam-jam, yang mana itu berpotensi bikin gula darah kita naik karena energi yang masuk nggak dipakai untuk aktivitas yang berarti. Abis makan, aku lanjut ngelilingin lantai CGV sampai berkali-kali buat nambah-nambahin langkah. Total kalori sih udah berhasil ya sesuai target, tapi total langkahku tuh masih sekitar 37 ribuan. Hampir aja kelupaan. Habisin dulu. Oke, jadi sekarang nih udah hampir jam 10. Jadi sebenarnya mallnya udah mau tutup. Dan target 41.000 langkahnya belum tercapai. Sepertinya gagal nih ya. Jadi mungkin kita sudahi saja ya video kali ini. Sekarang jam setengah 11 malam. Aku merasa nggak mau menyerah begitu aja. Jadi tadi begitu mall tutup, aku memutuskan untuk langsung pulang dan berusaha menyelesaikan tantangan walaupun harus pakai treadmill. Jadi aku jalan kaki plus jogging tipis-tipis. Ini masih kurang 4.000-an langkah dari target ya. Di titik ini aku jadi tahu challenge kayak gini tuh emang bukan soal fisik. Karena kalau cuma jalan kaki sih sebenarnya nggak berat-berat gimana. Yang berat tuh lebih ke mentalnya, ke bosennya, soalnya capeknya tuh udah numpuk. Jadi kayak pengen udahan aja karena udah seharian pergi dan berangkatnya dari pagi banget lagi. Tapi ya udah terlanjur sejauh ini, masa mau berhenti di sini? Lagi pula selama ini aku sering banget gak kelarin tantangan yang aku bikin sendiri. Ya masa kali ini juga sama, meskipun bagi sebagian orang tantangan ini juga sepele ya. Dan sepanjang jalan pulang tadi aku tuh sempat mikir, sebenarnya buat apa ya aku bikin challenge beginian? Karena kalau dipikir-pikir, aku tahu juga sih ini tuh challenge yang konyol ya. Soalnya seperti yang tadi aku sempat bilang, harusnya aku ngelakuin beginian tuh pas umur 20-an. Tapi ya aku yang dulu mungkin terlalu takut, mungkin juga abai, atau pas gak ada aja kesempatannya. Atau mungkin juga terlalu sibuk jadi dalam tanda kutip orang dewasa. Jadi sekarang kayak ada anak kecil di diri aku yang belum selesai, yang masih pengen nyoba hal-hal random, atau yang masih pengen bego-bego dikit gitu ya. Dan kalau boleh jujur, aku sih berharap jangan sampai si anak kecil itu juga totally menghilang ya. Jadi menurutku gak apa-apa banget kalau kita masih punya hal yang perlu dilakukan atau diselesaikan, terlepas kelihatannya kayak udah terlambat. Karena hidup orang kan gak berjalan di timeline yang sama. Ada yang umur 20 tahun mungkin udah lari maraton. Tapi ada yang umur 40 tahun baru mulai jalan kaki di GBK. Jadi kalau dunia atau teman-teman kamu udah bergerak ke arah misalnya menikah, punya anak, beli rumah, tapi kamu ngerasa masih perlu solo trip ke Vietnam atau kemana lah, ya lakuin aja selama kamu sadar kamu perlu, meskipun kelihatannya telat atau konyol. Pokoknya kalau ada sesuatu yang terus kepikiran buat dilakuin, sesuatu yang rasanya penting buat diri sendiri, coba deh lakuin, terlepas orang akan bilang apa ke kita. Selama kita ngelakuinnya dengan sadar dan bertanggung jawab. Sekarang jam 22.48 dan akhirnya aku berhasil juga dapetin 41.000 langkah. Gile, kayaknya gak lagi-lagi sih ya ngide bikin challenge kayak gini. Tapi at least aku bisa tidur tenang karena bisa menyelesaikan tantangan sampai akhir. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita timbang dulu berat badan di akhir hari ini. 56,90 kilo. Jadi ada kenaikan berat badan sebesar 1,35 kilo ya. Tapi kalau aku tanya ke AI nih, total kalori yang keluar di hari ini estimasinya tuh sekitar 2.700 sampai 3.200 kalori. Jadi ada surplus kalori antara 900 sampai 1.400 kalori. Dan surplus lemaknya itu di kisaran 115 sampai 180 gram. Sisa kenaikan dari 1,35 kilo itu mostly air, volume makanan, dan glikogen. Katanya nih, kalau mau impas 4.100 kalori, aku bisa tambahin aktivitas misalnya jalan kaki lagi sekitar 20 sampai 25.000 langkah, atau lari 90 sampai 100 menit, atau weight training yang serius sekitar 2 jam. Yang mana ya, itu mustahil dong buat dilakukan. Intinya pokoknya buat bisa impas kalori yang keluar masuk tuh 4.100 kalori dalam sehari, nggak akan realistis kecuali kamu tuh levelnya atlet endurance. Jadi, apakah 4.100 kalori dalam sehari itu sehat buat orang biasa? Tentu saja enggak ya. Tapi kadang hidup sehat itu kan bukan soal perfect setiap hari, tapi soal tahu kapan boleh nyeleneh dan tahu cara bertanggung jawab setelahnya. Dan besok, aku akan defisit kalori untuk bayar yang udah kulakuin hari ini.
Terima kasih banget buat kamu yang udah nontonin video ini sampai akhir. Semoga videonya ada manfaatnya juga buat kamu. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan kalau nanti ada video-video baru. Sampai jumpa.